Orang jahat bagaimana? Orang bangsat bagaimana? Rezim terkutuk, laknatullah ya. 10 tahun yang lalu, rezim Jokowi. Viral. Negara di dalam negara. Bandara ilegal ya di Morowali. Yes! Ini ketoprak humor paling lucu pekan ini. Terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara. Mengapa Jokowi yang selalu disalahkan, padahal si mangkrak yang meresmikan? Goreng-goreng, bandara digoreng-goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai isu bandara ilegal ya dalam tanda kutip di Morowali yang faktanya tidak ilegal. Dan yang jelas yang menjadi kambing hitam tetap Jokowi. Tetapi semakin kesini ya, semakin terungkap bahwa ternyata bandara tersebut sudah dibangun sejak tahun 2013 lalu. Dan tentu di tahun itu Jokowi belum menjadi presiden. Paham ya sampai sini ya? Nah, netizen juga menemukan foto bahwa ternyata bandara tersebut dibangun atas kerjasama si BY dengan Xi Jinping. Tetapi saya tidak tahu kabar ini apakah benar ataukah salah ya. Kalau benar maka niat hati menjatuhkan Jokowi, nggak taunya malah diri sendiri yang makin nyungsep bersama Partai Biru. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yes! Ini ketoprak humor paling lucu pekan ini. Terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang tidak kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Ya, teman-teman ya, coba kasih komentar teman-teman. Ini sih cuma ada foto ya, dan ini pun ya nggak begitu banyak tersebar di media sosial, tetapi ini sangat menarik menurut saya. Karena di foto tersebut terpampang seorang mantan Presiden Republik Indonesia, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang bersanding dengan Xi Jinping, Presiden RRT gitu ya, Tiongkok. Presiden China. Nah, ini adalah caption di bagian videonya. Xi Jinping dan si BY menekan kerjasama pendirian PT IMIP di Morowali. November 2025, bandara khusus PT IMIP digoreng sebagai bandara siluman, ya, anomali dan ilegal. Dan rame digoreng disebut pekerjaan dan peninggalan Jokowi. Maunya menjatuhkan Jokowi, gak taunya nyungsep sendiri. Lanjut. Mengapa Jokowi yang selalu disalahkan, padahal si mangkrak yang meresmikan? Goreng-goreng, bandara digoreng-goreng. Lah, ya kan? Peninggalan siapa? Peninggalan Presiden Mangkrak. Peninggalan Partai Mangkrak. Ya, saya sependapat teman-teman ya dengan banyak netizen yang menyebut bahwa salah satu mantan Presiden Republik Indonesia itu layak diberi gelar sebagai Presiden Mangkrak. Karena di masa pemerintahannya banyak sekali proyek mangkrak. Saya nggak ngerti
ketika yang bersangkutan menjabat sebagai presiden, apa yang dilakukan itu? Lanjut. Lapor Pak Jokowi, orang-orang yang menghina, menghujat, merendahkan, dan membuat sebuah informasi masalah ijazah Bapak menjadi narasi-narasi yang menyesatkan, sekarang mulai menerima akibat atas kelakuan dan tindakan dan perkataan mereka sendiri. Perkara ijazah Bapak, makam, ijazah anak Bapak, Gibran ataupun Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga peresmian sebuah bandara yang kata mereka adalah ilegal. Walaupun pada kenyataannya semua terbantahkan. Bandara yang Bapak resmikan adalah Bandara Morowali, bukan bandara swasta. Yang pasti mereka sudah saling mencakar. Dr. Tipa yang pernah mengatakan kalau perkara ijazah ini adalah bisikan dari alam, dan sekarang mereka sudah mengganti kuasa hukumnya. Faisal Assegaf dengan Refli Harun sudah saling menyalahkan dan saling menuduh dengan informasi yang mengatakan kalau kubu Bapak Jokowi yang sudah memulai mediasi, tapi faktanya merekalah yang memulai. Dari segala kejadian ini hanya Roy Suryo yang mendapatkan keuntungannya mereka, dia menjadi seorang raja. Salam. Iya. Ya, jadi dari semua hiruk pikuk ya, semua serangan, semua narasi yang dibangun oleh si Biru, si BY, Putra Mahkota dan lain sebagainya, menurut netizen barusan, yang paling mendapatkan tuah itu adalah si Dewa Panci. Karena dia mendapatkan gelar raja ya. Wah, iya. Gimana menurut teman-teman? Bahwa sebetulnya bandara ilegal yang konon berada di Morowali tersebut bukan merupakan peninggalan Jokowi, melainkan peninggalannya pemerintahan sebelumnya. Ya kan, Jokowi yang dituduh, yang malu adalah si BY. Lanjut. Semuanya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat persoalan bandara IMIP dengan jernih ya. Beredar banyak sekali informasi yang sayangnya sengaja dibelokkan untuk menciptakan narasi yang salah dan menyudutkan pihak tertentu. Mari kita bedah bersama-sama mulai dari fakta hingga siapa yang diuntungkan dengan framing ini. Poin pertama, fakta dasar. Dua bandara ini berbeda ya. Pertama dan yang paling mendasar, kita harus pahami bahwa di Morowali ada dua bandara yang berbeda. Yang pertama adalah Bandara Maleo, bandara publik yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018 ya. Yang kedua adalah bandara khusus IMIP yang dioperasikan oleh perusahaan untuk kebutuhan industri dan diresmikan oleh manajemennya sendiri pada 2019 ya. Mencampur adukkan kedua bandara inilah yang menjadi akar dari semua kesalahan framing ini. Poin kedua, siapa yang diuntungkan dengan framing Jokowi yang izinkan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting ya. Siapa yang diuntungkan ketika isu ini dibingkai seolah-olah Jokowi yang memberi izin dan membiarkan bandara ini liar. Pertama, kelompok politik oposisi. Framing ini adalah peluru emas ya bagi mereka yang ingin menggambarkan pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang kacau, tidak berdaulat dan memberikan fasilitas kepada korporasi besar tanpa kontrol. Tujuannya adalah merusak legitimasi dan warisan publik pemerintahan sebelumnya ya. Kedua, aktor yang ingin melanggengkan narasi. Pemerintah gagal dengan menyalahkan Jokowi. Mereka menciptakan kesan bahwa masalah ini adalah buah dari kebijakan lama yang salah. Ini mengalihkan perhatian dari fakta ya, bahwa pemerintah yang sekarang di bawah Prabowo Jafri justru sedang aktif membenahi dan menegakkan kedaulatan di bandara tersebut. Ketiga, para penyebar hoax dan konten sensasional. Isu yang melibatkan nama besar seperti Jokowi dan Prabowo memiliki nilai viral yang sangat tinggi ya. Mereka tidak peduli dengan kebenaran, yang penting kontennya viral, dapat menghasilkan engagement dan cuan. Poin ketiga, meluruskan maksud Minhan yang sengaja dipelintir. Lalu bagaimana dengan pernyataan Minhan Syarif? Pernyataannya tentang anomali dan tidak boleh ada republik dalam republik sengaja dipotong dan dipelintir untuk seolah-olah menyindir pemerintahan Jokowi. Padahal maksud beliau sangat jelas dan konstruktif ya. Beliau sedang mendiagnosa sebuah masalah tata kelola, bukan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Beliau sebagai Menhan sedang melakukan tugasnya untuk
memastikan kedaulatan negara tegak dimanapun. Justru dengan mengungkapkan ini, beliau dan Pak Prabowo memulai proses perbaikan. Poin keempat, pemerintah Jokowi vs belah bangsa ya. Tujuannya agar kita sibuk bertengkar sesama sendiri, sementara masalahnya justru sedang dibenah. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, yang pertama, Jokowi tidak salah. Bandara yang dia resmikan adalah Bandara Maleo, bukan Bandara IMIP. 2. Pernyataan Menhan Syarif bukan untuk menyalahkan Jokowi, tapi untuk memperbaiki tata kelola kedaulatan negara. 3. Mereka yang memframing isu ini adalah pihak yang ingin menjatuhkan legitimasi Jokowi dan menggagalkan pemerintahan Prabowo Syarif sejak dini. 4. Yang terjadi sekarang adalah bukti bahwa pemerintahan berjalan, masalah ditemukan dan langsung diperbaiki. Itulah yang seharusnya kita dukung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita jadi masyarakat yang cerdas, yang tidak mudah diprovokasi oleh framing yang memecah belah. Fokus kita adalah pada pembenahan, bukan saling menyalahkan masa lalu. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Iya, saya sependapat ya. Jadi sebetulnya framing-framing yang saat ini dibangun gitu ya, terkait bandara di Morowali yang katanya itu bandara ilegal, yang ditambah-tambahin ya, dikasih bumbu, dikasih kecap, yang katanya itu ini adalah upaya Jokowi untuk menjual Indonesia ke Cina ya. Ini sebetulnya adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan legitimasi Jokowi dan menggagalkan pemerintahan Prabowo. Tapi sayangnya ya kan, propaganda seperti itu dilakukan di saat sistem teknologi itu sudah berkembang. Hampir semua masyarakat di Indonesia ini memegang smartphone, handphone, dan lain sebagainya. Jadinya apa? Ya ketahuan. Yang mau dijatuhkan adalah Jokowi. Yang jatuh malah si BY. Yang malu malah si BY. Lanjut. Selamat malam Pak Ferry. Ya. Sebagai seorang aktivis hukum di Indonesia, Iya. polemik Bandara Morowali kembali mencuat setelah pernyataan dari Menhan Bapak Syafri Samsudin yang teriak-teriak klaim bahwa keberadaan bandara khusus di Morowali ini adalah menunjukkan ada republik di dalam republik. Justru yang anehnya, menurut sejumlah pihak, dari pernyataan Menhan ini, mengapa sekarang diketahui jika benar ada republik dalam republik? Bukankah negara ini ada BIN yang seharusnya lebih dulu tahu? Jika ternyata Menhan benar, artinya ada apa semua ini? Apalagi ada yang menyebut bandara tersebut diresmikan oleh Bapak Jokowi. Kesannya semua yang negatif kok dialamat ke Bapak Jokowi. Apakah seburuk itu Bapak Jokowi di mata masyarakat, Pak? Atau hanya segelintir orang? Bagaimana menurut Pak Ferry? Ya, siapa yang tidak tersenyum ya dan tidak tertawa ketika mendengar seorang menteri pertahanan suatu negara kita ini, negara Republik Indonesia, ketika dengan suara lantang seakan-akan baru bangun dari tidur, seakan-akan mungkin dia baru tahu gitu ya, jadi kaget sekaget-kagetnya, kan begitu ya kesan yang kita lihat dari tampilan dari tayangan-tayangan di medsos maupun di televisi, bahwa Menteri Pertahanan kita Syafri Samsudin ini begitu lantang menyatakan bahwa keberadaan bandara khusus itu di Morowali adalah seakan merupakan republik di dalam republik. Bahkan itu kalau tidak salah yang saya dengar juga berkali-kali diulang kembali kalimat itu. Lalu kemudian yang saya tangkap juga di dalam penyampaian beliau ada yang disebut dia bahwa itu merupakan semacam anomali, karena di sisi lain bahwa ada pergerakan bandara tapi tidak diketahui oleh negara, seakan-akan demikian karena ketidakhadiran otoritas negara berupa bea cukai atau imigrasi, kan kira-kira seperti itu apa yang diuraikan. Nah, sesuai dengan pertanyaan Anda tadi mengatakan bahwa justru sejumlah pihak melihat hal itu aneh. Karena kenapa? Memang saya juga sependapat ya, kalau itu memang aneh, kenapa menjadi aneh? Suatu bandara dibangun ya di Indonesia ini sekecil apapun, apakah mungkin negara melalui perangkat seperti BAIS ya kan, Badan Intelijen itu, dan kemudian BIN, Badan Intelijen Negara juga tidak mengetahui mulai dari awal bahkan perencanaan sampai selesai pembangunan dan sampai
beroperasi di sana, pesawat-pesawat terbang dan mendarat, take out dan juga landing di sana. Apakah mungkin selama ini tidak diketahui? Tentu tidak mungkin tidak diketahui. Nah, kenapa pertanyaannya kemudian Menteri Pertahanan dengan turun sendiri ke sana membawa dan didampingi oleh Panglima TNI kita dan juga Kapolri kita pada beberapa waktu belakangan ini. Ini kan menjadi sesuatu yang bukan sebenarnya ya, dengan kesan ini masyarakat yang mungkin berpendidikan lah, katakanlah yang taraf pendidikannya cukup gitu ya, melihat ini tidak justru maksudnya gini, bukan berterima kasih ketika mendengar info ini, tapi justru memunculkan kekagetan kekagetan tapi mengerutkan dahi seseorang. Kenapa? Loh, kok aneh ya, seorang pertama ya, kok baru tahu kalau memang betul demikian. Lalu kedua, kok sampai iya ya seorang Menhan turun ke suatu lokasi terpencil hanya untuk meneriakkan itu dari sana. Kan begitu ya. Lalu kemudian yang kemudian menjadi muncul ya, apa namanya itu, katakanlah satu analisa masyarakat yang objektif, kenapa kemudian selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Nah, ini kan lagi-lagi seakan, dan kan gitu ya, ini seakan bahwa semua hal-hal yang dianggap suatu pelanggaran atau kekurangan di masa-masa pemerintahan Presiden Jokowi kala itu menjadi koreksinya ke Bapak Jokowi gitu loh, evaluasinya ke Bapak Jokowi. Kalaulah itu sebenarnya benar seperti demikian yang dikatakan oleh Pak Menhan. Nah, ternyata ya kan, kebetulan kami dari lembaga kita LPKKI juga punya catatan dan kita juga mulai kemudian cari info di berbagai media tentunya. Ternyata banyak pakar sudah mengatakan, ada tokoh juga sudah mengatakan bahwa bandara itu memang berstatus bandara khusus. Nah, bandara khusus tentu pertama sesuai izinnya di Kemenhub, itu bandara khusus berarti harus berlaku khusus. Operasionalnya pasti dioperasionalkan secara khusus, bukan secara umum. Itu satu. Yang kedua, ternyata bandara khusus di Morowali juga adalah langsung di bawah pengawasan pihak bandara, ya, bandara di Makassar. Kalau nggak salah itu bandara wilayah 5 Makassar. Jadi dia langsung di bawah pengawasan tim dari bandara Makassar gitu. Lalu kemudian juga bahwa bandara khusus di Morowali ini juga di bawah pengawasan langsung dan terdaftar langsung di Dirjen Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Dirjen JPU. Nah, artinya kalau dikatakan bagi kami ya, mendengar pernyataan Bapak Menhan yang mengatakan ini republik di dalam republik, sangat sama sekali tidak efektif, tidak tepat, tidak relevan sama sekali. Tidak relevan jika kemudian kita bertolak ya dan merujuk dari apa yang sebenarnya teradministrasikan secara negara. Pertama di bawah pengawasan bandara yang di Makassar, kedua tercatat, terdaftar dan terawasi juga oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia di bawah naungan Dirjen JPU yang disebut. Jadi oleh karenanya kehadiran negara sudah hadir di sana. Sudah hadir di sana begitu loh. Lalu kemudian kalau itu dikaitkan ketika tidak ada bea cukai di sana, tidak ada imigrasi di sana. Sudah paham ya? Itu adalah sebuah penjelasan yang berapi-api, tetapi menurut saya sangat penting sekali informasi yang disampaikan, ya memberikan khasanah bahwa memang bandara ilegal di Morowali itu benar-benar hanya sebuah framing ya yang dibangun sengaja untuk menjatuhkan Jokowi ya. Karena tadi di bagian belakang kita mendengar bareng-bareng bahwa bandara tersebut sebetulnya sudah terdaftar di Bandara Makassar ya. Kemudian juga terdaftar di Kementerian Perhubungan. Karena saya juga bingung kalau seandainya ada bandara tetapi air traffic controlnya dari mana gitu loh, kalau nggak ada semuanya. Nah, ya kan? Pasti air traffic controlnya itu ada di bandara-bandara terdekat, bandara-bandara besar. Karena kalau nggak ada ATC-nya ya, air traffic control, maka itu sangat berbahaya sekali. Ya, penerbangan itu bisa berujung petaka. Dan faktanya menurut yang barusan kita dengar, yaitu kemungkinan besar air traffic controlnya itu dari
Bandara Makassar gitu loh. Nah kan nggak mungkin itu disebut ilegal. Gimana ceritanya? Coba bayangin. Lanjut. Kurang jahat bagaimana? Kurang bangsat bagaimana? Rezim terkutuk laknatullah ya. 10 tahun yang lalu, rezim Jokowi. Viral, negara di dalam negara, bandara ilegal ya di Morowali. Statusmu Gus apa? Gus apa Dus sih? Gimana menurut teman-teman? Coba jawab pertanyaan saya ya. Yang barusan kita saksikan itu sebetulnya adalah pernyataannya si Gus apa si Dus gitu ya. Karena banyak juga netizen di media sosial yang menyebutnya itu Dus. Saya nggak ngerti Dus itu apa, kerdus atau apa. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.